Seorang wanita berusaha kabur dari kejaran para pemuja setan yang ingin mengorbankannya. Beruntung bersama adiknya yang sedang pingsan, ia kemudian bersembunyi di dapur gedung tua itu. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar masuk ke dapur sambil mencari keberadaan mereka. Asia segera bersembunyi di antara tumpukan panci sambil menahan napas. Baru saja merasa aman, ternyata keberadaannya ketahuan. Asia langsung berusaha, kesadaran Asia hampir hilang. Namun di saat genting itu, tiba-tiba Maria datang menyelamatkannya. Meski berhasil lolos, situasi mereka justru semakin berbahaya. Seluruh penghuni gedung kini dikerahkan untuk memburu mereka berdua. Asia dan Maria kembali mencari jalan keluar. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi orang-orang misterius tak terlihat. Asia langsung mengambil kapak lalu membakar ujungnya agar menjadi penerangan. Dengan cahaya api itu, ia kembali masuk ke ruangan dan menghajar semua orang yang menyerangnya, namun orang-orang pemuja setan itu tidak bisa mati. Beberapa menit setelah dibunuh, mereka akan hidup kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, mereka masuk ke lorong lift dan mencoba naik melalui tangga manual di dalamnya. Seorang pria gemuk yang sebelumnya sempat mati ternyata hidup kembali dan kembali mengejar mereka. Namun saat akhirnya mereka tiba di lantai atas, orang-orang pemuja setan itu ternyata sudah menunggu di sana. Dalam keadaan terdesak, Asia mengancam bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan keinginan mereka untuk menjadikannya tumbal bagi iblis. Karena ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat mengejutkan. Ternyata sejak awal Maria sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan korban. Jika Asia mati, maka Maria akan selamat. Merasa kecewa dan dikhianati, Asia akhirnya nekat menjatuhkan diri ke lorong lift. Namun tubuhnya tiba-tiba ditangkap oleh pria gemuk yang sebelumnya mengejarnya. Meski terlihat berat hati, Lily tetap menjalankan perintah tuannya. Setelah itu, giliran Maria yang diadili. Maria mengakui kesalahannya dan memohon diberi satu kesempatan lagi. Namun kepala babi itu justru memerintahkannya untuk membunuh kakaknya sendiri, Asia. Maria lalu berjalan mendekati kepala babi tersebut dan mengambil sebuah pena. Ia mulai menuliskan nama di kepala babi itu agar bisa memperoleh kehidupan abadi. Namun untuk mewujudkannya, Maria harus mengorbankan nyawa kakaknya sendiri. Tetapi di luar dugaan, Maria justru mengakhiri hidupnya sendiri. Sesaat kemudian, Asia terbangun dan memilih mengorbankan dirinya demi membuat kakaknya hidup abadi. Souls, let's play. Inilah sosok kepala babi yang disembah oleh sebuah sekte sesat. Kepala babi itu dipercaya mampu memberi keabadian kepada para penyembahnya, membuat mereka tidak bisa mati. Namun untuk memperoleh keabadian tersebut, nama para pengikut harus dituliskan di kepala babi itu. Ada syarat mengerikan yang harus dipenuhi, yaitu mereka harus mengorbankan manusia sebagai tumbal. Sayangnya bagi sekte itu, korban yang mereka misi lain yang belum selesai. Lalu, apa tujuan Asia berikutnya? Asia kembali. Namun kepala babi tersebut mengatakan bahwa syaratnya tetap sama seperti sebelumnya, satu kematian untuk satu kehidupan. Mendengar hal itu, api dengan cepat membakar kulit kepala babi tersebut, termasuk nama-nama para pemuja yang tertulis di atasnya. Itu berarti mereka kini sudah tidak lagi memiliki keabadian. Dan benar saja, orang-orang yang sebelumnya sempat dilumpuhkan oleh Asia kini tidak bisa hidup kembali lagi. Nasib yang sama juga menimpa pemimpin mereka, Lily. Kini ia benar-benar tidak bisa lolos dari kematian. Para pemuja setan yang masih tersisa hanya bisa terdiam ketakutan dan tidak lagi berani menghadapi Asia. Asia pun segera keluar dari gedung tua itu sambil menggendong tubuh Maria di luar gedung. Seorang pria sudah menunggunya. Meski Maria terlihat sudah mati, anehnya wajah Asia tampak sangat tenang, seolah ia mengetahui sesuatu. Saat berada di dalam mobil, Asia perlahan mengeluarkan kembali potongan kulit kepala babi yang sebelumnya sempat ia sayat dan simpan. Dan ternyata, nama yang tahu, Asia diam-diam telah mengganti namanya menjadi nama sang adik. Karena potongan kulit tersebut tidak ikut terbakar, nama Maria masih tetap berada dalam keabadian. Film pun berakhir dengan menyisakan tanda tanya besar, seolah masih ada rencana lain yang akan dilakukan Maria di masa depan, terutama berkaitan dengan potongan kulit kepala babi.